Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai keterkaitan antara keimanan dan kesehatan mental. Yang beranggotakan saya sendiri, Asri Umi Rehana, dengan NIM 2018 102303111154, dan teman saya ada Gia Ardi Windu Tutunineke dengan NIM 2018 102303111153. Berikut pemaparan materi dari kesehatan mental kepada Gia, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Kesehatan mental menurut Derajat mendefinisikan kesehatan mental dengan terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antar fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah biasa yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Sejalan dengan Derajat, Bastaman memberikan definisi kesehatan mental sebagai terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Selanjutnya, kesehatan mental juga merupakan kondisi kejiwaan manusia yang harmonis. Seseorang memiliki jiwa yang sehat apabila perasaan, pikiran, maupun fisiknya juga sehat. Karena kondisi fisik dan psikisnya terjaga dan selaras, orang bermental sehat tidak akan mengalami keguncangan, kekacauan jiwa, atau stres, frustasi, atau penyakit kejiwaan yang lainnya. Dengan kata lain, orang yang memiliki kesehatan mental prima juga memiliki kecerdasan seimbang, baik secara intelektual, emosional, ketaatan ibadah, atau spiritualnya untuk mencapai kebahagiaan hidup. Kesehatan mental ditentukan oleh beberapa kondisi yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah kondisi keberagamaan seseorang. Itu menurut Surya dalam Ahmad tahun 2005. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, baik. Agama juga mempunyai peranan penting dalam pembinaan moral karena nilai-nilai moral yang datang dari agama bersifat tetap dan universal. Apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema, ia akan menggunakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan nilai-nilai moral yang datang dari agama, dimanapun orang itu berada dan pada posisi apapun. Ia akan tetap memegang prinsip moral yang telah tertanam di dalam hati manusia. Hati nuraninya serta agama berperan dalam mental yang sakit. Itu menurut Bukhari 2006. Dan selanjutnya, menurut Jalaluddin 2000, religiulitas dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang ada dalam diri individu yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatan terhadap agama sehingga hal ini dapat membawa ketenteraman dan ketenangan pada dirinya. Untuk meningkatkan kesehatan mental, maka kemampuan berpikir positif perlu dibangun. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan pengaruh positif dan religiulitas terhadap kondisi psikologis yang negatif seperti tekanan psikologis dan stres. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, pemaparan mengenai keterkaitan antara kesehatan mental dan keimanan. Jadi kesehatan mental dan keimanan memiliki keterkaitan yang cukup erat, di mana jika individu yang mempunyai iman dan percaya adanya Tuhan, ia mampu berpikir positif dan percaya bahwa setiap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Tuhan akan ada jalan keluar atau penyelesaiannya. Individu yang beriman ini cenderung berpikir positif dalam menghadapi setiap permasalahan. Sejalan dengan pendapat di atas, Kartono dan Andari tahun 1989 menyatakan bahwa agama berperan besar dalam mengatasi mental yang sakit. Hal tersebut dapat dilihat pada seseorang yang memiliki keimanan yang teguh dan mantap. Dengan keimanan yang teguh dan mantap, dalam diri individu telah tertanam keyakinan yang kuat
bahwa tiada Tuhan selain Allah yang menjamin dan memberikan ketentraman dalam jiwa manusia. Sehingga hilanglah rasa takut dan gelisah serta penyakit mental lainnya. Dengan kata lain, apabila seseorang telah menginternalisasikan nilai-nilai agama yang dianutnya, maka dapat diasumsikan akan memperoleh kesehatan mental. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ada beberapa terapi keagamaan untuk kesehatan mental. Yang pertama, iman. Manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering berperilaku yang baik sehingga menghasilkan kedamaian jiwa, keridhaan, keikhlasan dan kebahagiaan sesuai dengan janji Allah yang ditujukan kepada umat manusia yang beriman, yaitu kehidupan yang baik di dunia dan mendapat balasan yang setimpal di akhirat. Dan kesehatan manusia didasarkan yakni dengan kesehatan mental, yakni hati. Hati yang sensitif dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan takwa, ibadah dan patuh. Jika hati manusia sehat dan sensitif dengan cahaya keimanan, maka seseorang akan sehat jiwa dan raga. Selanjutnya serta ada perilaku yang baik. Mohon maaf. Selanjutnya ada terapi keagamaan untuk kesehatan mental, yakni ada ibadah, di mana pelaksanaan praktek peribadatan dapat meningkatkan dukungan sosial, kebahagiaan, penyesuaian diri, kesejahteraan yang lebih besar, dan harga diri yang lebih tinggi. Rangkaian peribadatan yang dilakukan seorang diri seperti sholat, puasa, zikir, dan membaca kitab suci memiliki pengaruh yang baik terhadap kesehatan mental. Ibadah ini merupakan elemen penting dalam agama. Ibadah adalah suatu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan ajaran agama Islam yang tidak bisa dipisahkan dari aspek keimanan. Karena ibadah merupakan bentuk perwujudan dari keimanan seseorang. Jadi ibadah itu ada beberapa aspek, yaitu ada sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran, dan juga doa. Yang pertama ini ada sholat. Sholat itu merupakan tempat di mana manusia melepaskan seluruh alam pikiran dan perasaannya dan semua urusan dunia yang membuat dirinya stres. Ketika seseorang sholat, saat jiwanya menjadi tenang. Mohon maaf, ada kedamaian dalam hati atau ada kedamaian dalam hatinya. Selanjutnya, seorang muslim yang melakukan sholat 5 waktu melakukan upaya menenangkan diri 5 kali dalam sehari. Hasilnya adalah ketenangan hati yang diperoleh setiap hari dapat meningkatkan kekebalan dirinya terhadap berbagai stres yang dihadapi oleh individu tersebut atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh individu tersebut. Dalam sholat memiliki aspek psikologis pembentukan kepribadian, yaitu semakin rajin dan teratur. Seseorang mendirikan sholat makin rendah tingkat kecemasannya. Maksudnya di sini seseorang yang semakin sering menunaikan sholat 5 waktu dan dilaksanakan secara khusyuk terbukti dapat menurunkan tingkat kecemasan seseorang. Selanjutnya ada puasa akan dilaksanakan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Puasa dapat diartikan sebagai ibadah yang mana dapat menanamkan rasa kebersamaan dan orang-orang fakir serta menguatkan keutamaan jiwa seperti takwa, mencintai Allah, amanah, sabar, dan tabah menghadapi kesulitan. Dan ibadah puasa adalah latihan pengendalian diri dan orang yang sehat jiwanya adalah orang yang mampu menguasai diri dari dorongan-dorongan yang datang baik dari dalam diri maupun luar. Dan adanya kaitan antara puasa dengan kesehatan mental, yaitu dapat menyembuhkan berbagai penyakit, dapat menyembuhkan kecemasan, penyakit susah tidur, dan rasa rendah diri. Dan puasa dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Baik, selanjutnya ada zikir. Zikir ini menurut ahli psikologi salah satu gangguan kejiwaan yang disebabkan perasaan cemas yang tertumpuk-tumpuk sehingga akan menderita penyakit yang cukup berat. Mohon maaf sebelumnya, bisa diulang. Zikir ini menurut ahli psikologi adalah salah satu gangguan kejiwaan yang disebabkan
yang disebabkan oleh gangguan dari luar atau perasaan cemas yang bertumpuk-tumpuk sehingga akan menderita penyakit yang cukup berat, itu tuh bisa disembuhkan dengan zikir ini, di mana zikir ini sebagai terapi yang cocok dan pantas diberikan kepada seseorang ketika mengalami penyakit tersebut, yaitu melalui zikir ini. Sebab dengan melalui zikir ini, hati dan jiwa akan menjadi tenang. Penyakit berat yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan bisa disembuhkan melalui zikir ini atau kesembuhan dari hatinya sendiri. Maksudnya bila perasaan cemas atau resahnya hilang, maka penyakit yang dideritanya bisa berangsur-angsur sembuh. Di mana semua penyakit itu dapat disembuhkan utamanya itu dari hati. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental. Pentingnya zikir dalam pembentukan karakter positif manusia, mengarahkan tujuan hidupnya, dan perlunya dalam pencegahan serta penanggulangan terhadap masalah psikis agar terwujud mental yang sehat, sehingga seseorang dapat berperan secara optimal dalam meraih kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun akhirat. Selanjutnya ada membaca Quran, dijelaskan oleh teman saya. Dan ada juga untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga membuat ketenangan jiwa akan diberikan kepada orang-orang yang ingin membaca Al-Quran dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga obat penyembuh sakit fisik maupun jiwa. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, yang terakhir ini ada doa. Doa ini secara bahasa berarti memohon atau meminta, memuji, menyeru, dan juga lain-lain, dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, dari yang kecil kepada yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak dapat dilepaskan dari faktor psikologis manusia, yakni kebutuhan akan rasa aman dan rasa bebas. Doa merupakan bagian dari upaya manusia untuk memperoleh rasa aman, bebas dari penderitaan maupun tekanan batin. Dengan kata lain, doa ini dapat berperan dalam kesehatan mental seseorang. Dalam sejarah agama manapun, doa telah terbukti membantu proses penyembuhan berbagai penyakit. Dalam hubungan dengan ini, terlihat bahwa keyakinan agama memberi peluang yang lebih besar kepada pemeluknya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengingat Tuhan agar mendapat ketenangan batin. Bahwa sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Yang terakhir ada kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Gia, dipersilakan. Baik, terima kasih. Maka dari slide yang sebelumnya yang sudah kami jelaskan, jadi kesimpulan dari kepercayaan, keimanan, dan pengalaman keagamaan memiliki pengaruh yang sama terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dan secara umum dapat dikatakan bahwa orang yang beragama lebih sehat dibanding mereka yang tidak beragama. Secara spesifik, kesalehan dan orang yang sering melakukan dan mengikuti kegiatan keagamaan berhubungan dengan kesehatan mental yang lebih baik. Dengan beriman kepada Allah dan selalu berperilaku yang baik, dapat melahirkan kedamaian jiwa, dapat mengembangkan potensinya, dan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan kepada hambanya yang beriman, yakni kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang setimpal di akhirat. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Berikut daftar referensi yang kami peroleh untuk mendapatkan materi. Sekian dari presentasi yang kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kami masih dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Emi, coba lihat recordnya.